Pernah nggak sih kamu merasa setiap bulan kerja keras, gaji masuk, tapi entah kenapa uangnya hilang begitu saja? Padahal rasanya kamu udah capek banget kerja siang malam, usaha sana-sini, tapi tetap aja uang kayak numpang lewat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa banyak orang sibuk cari uang, tapi uangnya nggak pernah nyisa? Yuk, langsung aja kita bahas. Banyak orang bekerja keras, tapi jarang yang benar-benar paham tentang bagaimana cara mengelola uang. Mindset atau pola pikir tentang uang inilah yang sering jadi akar masalahnya. Kebanyakan orang dididik dengan pola pikir, cari uang sebanyak-banyaknya, lalu habiskan untuk kebutuhan. Akhirnya, setiap kali penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Ada istilahnya lifestyle inflation. Contohnya, waktu pertama kali punya gaji, mungkin hanya cukup untuk makan dan bayar kos. Begitu gaji naik, langsung muncul keinginan beli HP baru, motor baru, atau jalan-jalan lebih sering. Tanpa sadar, uang berapapun jumlahnya akan selalu habis karena kita fokusnya bukan ke menyisihkan, tapi ke menghabiskan. Disinilah pentingnya mindset. Uang itu bukan cuma untuk dipakai, tapi harus dikelola. Kalau kita selalu berpikir, nanti kalau gajinya besar pasti bisa nabung, maka percayalah, meskipun gaji sudah 10 kali lipat, uang tetap tidak akan nyisa. Kenapa? Karena masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di cara kita memandang uang itu sendiri. Selain mindset, alasan lain kenapa uang selalu habis adalah karena tidak adanya sistem yang jelas dalam mengelola uang. Banyak orang yang asal keluar, asal belanja, tanpa pernah menghitung secara detail. Ibarat air, kalau kita tuangkan ke wadah bocor, sebanyak apapun airnya tetap akan habis. Begitu juga dengan uang, kalau tidak ada sistem, maka uang akan mengalir kemana saja tanpa kita sadari. Misalnya, ada orang yang setiap bulan gajinya 5 juta. Begitu gajian, langsung bayar cicilan, belanja, traktir teman, dan sisanya entah kemana. Tidak ada pencatatan, tidak ada pos-pos keuangan, akhirnya merasa uangnya kurang terus. Padahal, dengan pengelolaan sederhana saja, hasilnya bisa sangat berbeda. Misalnya, begitu gajian, langsung sisihkan 20% untuk tabungan atau investasi. Kemudian 50% untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, listrik, air. Lalu sisanya baru dipakai untuk hiburan atau keinginan pribadi. Dengan sistem ini, sekecil apapun gajinya, tetap ada sisa yang bisa berkembang. Jadi, kuncinya bukan menunggu gaji besar untuk mulai menabung, tetapi dari sekarang harus punya sistem. Karena kalau tidak, uang akan terus menguap tanpa terasa. Alasan berikutnya kenapa uang gak pernah nyisa adalah karena banyak orang lebih banyak mengumpulkan liabilitas dibandingkan aset. Apa maksudnya? Aset adalah sesuatu yang bisa menambah uang kita, seperti investasi, usaha, atau properti yang menghasilkan. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang justru membuat uang keluar, misalnya cicilan motor baru, kredit HP, atau gaya hidup konsumtif. Sayangnya, banyak orang lebih cepat menghabiskan uang untuk membeli liabilitas. Contohnya, begitu punya uang lebih, langsung kredit barang-barang yang nilainya menurun. Padahal, kalau uang itu diarahkan ke aset, hasilnya bisa beda jauh. Misalnya, dengan uang yang sama kita bisa mulai investasi reksadana, saham, atau bahkan usaha kecil-kecilan. Aset ini memang tidak terlihat hasilnya langsung besar, tapi pelan-pelan bisa menumbuhkan uang. Sementara liabilitas hanya bikin uang keluar terus. Nah, inilah perbedaan mendasar antara orang yang sibuk cari uang tapi nggak pernah nyisa, dengan orang yang uangnya terus berkembang. Yang satu fokus pada liabilitas, yang satu fokus pada aset. Jadi, kenapa banyak orang sibuk cari uang tapi uangnya nggak pernah nyisa? Karena mindset yang salah tentang uang, tidak adanya sistem pengelolaan yang jelas, dan lebih banyak mengumpulkan liabilitas daripada aset. Kalau 3 hal ini bisa diperbaiki, sekecil apapun gaji kita, pasti ada sisa yang bisa tumbuh.